Halo Sobat Industri, bertemu lagi di Kata Busdatin, ruang diskusi santai tentang data, industri, dan inovasi bersama saya, Dia. Kali ini agak berbeda ya, saya sendiri on frame dan disertai teman-teman saya di studio. Kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan FAQ yang sering muncul di pelaporan CINAS, baik di helpdesk maupun pada saat asistensi secara general. Namun sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan bahas dulu satu pertanyaan yang utama sekali ditanyakan oleh perusahaan industri. Siapa sih perusahaan yang wajib lapor di CINAS di pelaporan industri? Nah, pertanyaan ini terkait dengan KBLI yang dimiliki oleh perusahaan industri tentunya. Perusahaan yang memiliki KBLI industri sesuai yang diatur dalam Permenperin 45 tahun 2020 wajib menyampaikan datanya pada CINAS sesuai Undang-Undang 3 tahun 2014. Jadi kalau perusahaan industri memiliki KBLI yang biasanya berkepala 10-33 atau jasa industri di luar KBLI itu, maka perusahaan tersebut wajib menyampaikan datanya melalui CINAS. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Nadia, bagaimana sih cara mengklasifikasikan jenis pelaporan? Apakah kami termasuk industri kecil atau industri menengah besar? Pertanyaan pertama terkait pengklasifikasian pelaporan. Pengklasifikasian pelaporan otomatis ditentukan oleh sistem. Jika perusahaan mengisi nilai investasi mesin, lainnya, dan modal kerja pada menu data umum di laporan kurang dari 5 miliar rupiah, maka laporan yang akan diisi adalah laporan skala industri kecil. Namun, jika nilai investasi mesin, lainnya, dan modal kerja lebih dari 5 miliar rupiah, maka pelaporannya masuk dalam skala pelaporan industri menengah besar. Pertanyaan kedua. Apakah perbedaan laporan data industri dalam tahap produksi dan data industri dalam tahap pembangunan? Perbedaan pelaporan tahap produksi dan tahap pembangunan. Ini sering juga ditanyakan. Pelaporan tahap produksi diisi oleh perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial atau melakukan kegiatan usahanya. Namun, pelaporan tahap pembangunan diisi oleh perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi atau kepengurusan izin. Kepengurusan izin ini bisa jadi untuk pengurusan izin baru maupun perluasan. Ketika suatu perusahaan melakukan keduanya, baik itu dia sudah beroperasi secara komersil maupun perluasan KBLI dengan menambah KBLI baru, maka perusahaan harus melaporkan tahap produksi untuk pelaporan yang sudah beroperasi secara komersil dan tahap pembangunan untuk KBLI baru yang sedang diproses izinnya. Pertanyaan ketiga. Kami adalah industri kecil. Bagaimana cara konsuling untuk menentukan kode HS ataupun KBLI untuk mengisi laporan data industri? Terkait kode HS, kami sudah menyediakan kode referensi HS di kode referensi HS 2022. Nah, Sobat Industri bisa langsung download di menu tersebut. Namun, jika perusahaan industri ingin lebih mudah, silahkan kunjungi halaman INSW di insw.co.id/INTR supaya langsung menemukan kode HS dari komoditas yang saudara cari. Oke, pertanyaan keempat. Apa perbedaannya antara bahan baku dan bahan penolong? Pertanyaan keempat terkait bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong biasanya pengelompokan bergantung dari perusahaan. Bahan baku pada intinya adalah bahan utama yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Tanpa bahan baku tersebut, maka produk yang ingin dihasilkan tidak akan jadi. Itulah bahan baku. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi atau dari suatu produk. Tanpa bahan penolong tersebut, produk tersebut masih jadi, namun biasanya kurang cantik atau kurang indah. Seperti itu ya. Pertanyaan kelima. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengembalian laporan atau
perbaikan alamat karena salah input data? Pertanyaan terkait perubahan laporan dan perubahan alamat. Jika perusahaan mengalami kesalahan pada saat pelaporan, selama pelaporannya berstatus masih terkirim, belum tervalidasi, perusahaan masih memperoleh kesempatan untuk memperbaiki laporan yang sudah terkirim. Caranya, perusahaan langsung saja bersurat kepada Kepala Pusat Data dan Informasi, kemudian dituliskan periode pelaporan yang ingin dikembalikan, alasan pengembalian pelaporan, serta variabel apa yang ingin dikembalikan. Surat minimal ditandatangani oleh manajer loh ya, dan disampaikan melalui helpdesk si Inas terkait laporan industri atau kawasan industri. Nah, sedangkan untuk perubahan alamat, perusahaan bisa bersurat juga kepada Kepala Pusat Data dan Informasi perihal permohonan pembukaan akses alamat. Nah, untuk perubahan alamat juga disampaikan melalui helpdesk, namun tidak ada notifikasi baik untuk perubahan alamat maupun pengembalian laporan. Setelah ini diproses, silakan langsung cek data alamat Bapak Ibu sekalian. Jika sudah muncul tombol simpan, artinya Bapak Ibu sudah bisa mengakses perubahan tersebut. Pertanyaan ke-6. Mbak, saya tidak bisa mendaftar asistensi pelaporan data. Bagaimana cara mendaftar jika kuotanya selalu full? Baik, kita bahas tentang kuota yang full di setiap asistensi. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena memang kuota asistensi kita terbatas. Jadi harus segera mendaftar jika sudah dibuka di hari Senin atau Selasa. Jika Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota untuk asistensi perusahaan industri, maka Bapak Ibu tetap bisa bertanya ke kami melalui laman Instagram Pusdatin di @pusdatin_Kemenperin. Kita ada admin yang selalu standby di setiap harinya di jam kerja untuk membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan ke-7. Oke Mbak Dia, ini pertanyaan terakhir. Pabrik saya beroperasi selama 5 tahun, tetapi mulai 3 bulan lalu sudah berhenti total. Apakah saya harus menyampaikan laporan data industri juga? Jika perusahaan hanya berhenti sementara, maka laporan produksi digantikan dengan surat pernyataan tidak berproduksi. Surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian perihal pernyataan tidak berproduksi. Surat ditandatangani oleh direktur dan sebaiknya menggunakan materai. Tuliskan pada surat periode pelaporan yang ingin disampaikan serta alasan kenapa tidak berproduksi. Surat disampaikan melalui helpdesk. Sampaikan pula di dalam surat pernyataan bahwasannya tidak dalam tahap pembangunan agar admin helpdesk kami tahu bahwa saudara tidak dalam tahap pembangunan sehingga laporan dapat diproses. Sedangkan untuk perusahaan yang permanen tidak lagi beroperasi, maka silakan menutup terlebih dahulu NIB-nya. Atau jika dia masih beroperasi namun tidak lagi di bidang industri, maka hilangkan terlebih dahulu KBLI Industri dari NIB. Lalu silakan bersurat untuk penonaktifan akun si Inasnya dengan melampirkan bukti NIB yang sudah tidak memiliki KBLI Industri atau NIB yang telah ditutup untuk industri kecil, dan sedangkan untuk industri berbadan hukum silakan sampaikan juga surat pernyataan atau keputusan pengadilan tentang penutupan perusahaan. Oke, sekiranya sekian dulu ya pertanyaan dari para sobat industri. Kita akan bahas lebih detail tentang notifikasi-notifikasi di part selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa. Dah.